Tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam superpower, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua bahagia, tetap semangat, ya, tetap sehat, ya. Pada pagi hari ini, perkenankan saya akan memberikan sharing terkait dengan apa pembeda dari orang sukses dan orang gagal, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pada sharing di pagi hari ini, saya ingin memberikan sharing yang di luar di luar pengertian banyak orang, ya. Apa sih arti sukses dan apa sih arti gagal, seperti itu, ya. Yang banyak orang di luar sana pengertian sukses ini berbeda-beda, ya. Kalau saya tentunya memberikan sharing ini, memberikan makna dari pengertian sukses itu, ya, apa yang bisa kita lakukan secara maksimal, seperti itu. Tidak bicara hasil, karena menurut saya, coba kalau Bapak Ibu sekalian perdalam lagi, hasil itu diberikan oleh Tuhan, bukan hasil kerja keras kita, karena banyak di luar sana manusia-manusia superpower yang sudah mengupayakan kerja kerasnya, kerja cerdasnya, tapi tetap masih belum berhasil, seperti itu, ya. Jadi apa sih pembedanya antara orang sukses dan orang gagal itu? Yuk sama-sama, jangan skip video ini, tonton hingga selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial, saya akan mulai saja tanpa bernarasi, ya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan, sharing terkait dengan pembeda dari orang sukses dan orang gagal. Bapak sekalian, kalau kita paham betul, kalau kita perdalam betul pengertian sukses, pengertian sukses atau arti sukses adalah kondisi di mana orang-orang ini, manusia-manusia superpower ini sudah memberikan atau mengupayakan yang terbaik, tentunya, ya. Kalau hasil kita nggak tahu, siapa yang bisa menjamin hasil? Tidak ada. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan Tuhan, ya. Jadi manusia tuh hanya bisa berusaha, berupaya maksimal, gagal kemudian bangkit lagi, mengevaluasi apa yang bisa membuat kita tuh gagal, ya. Belajar, ya, sambil kemudian tetap berjalan melakukan upayanya, seperti itu, ya. Entah itu di dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia pekerjaan, dan seterusnya, seperti itu, rekan-rekan milenial, ya. Nah, oleh karenanya, Bapak sekalian dan rekan-rekan, yuk sama-sama kita persamakan perspektif dulu terkait dengan arti sukses ini, ya. Tapi ya, tidak ada waktu untuk kita berdebat terkait dengan arti sukses, karena setiap individu itu memiliki pengertiannya, memiliki kepahamannya, memiliki perspektifnya terkait dengan arti sukses, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi memiliki kepahaman terkait dengan arti sukses adalah selama orang ini sudah melakukan yang terbaik, walaupun mungkin kondisinya belum berhasil, tapi yang bersangkutan tetap terus mengupayakan yang terbaik hingga ajal menjemput, itu sudah terkategori menjadi orang sukses, seperti itu, ya. Walaupun belum berhasil, begitu, ya. Jadi itulah yang bisa, kalau menurut saya, manusia maksimal yang bisa dia lakukan dalam berusaha memperjuangkan kehidupannya yang terbaik, seperti itu, ya. Jadi manusia hanya bisa melakukan yang terbaik. Hasilnya kita nggak tahu. Itu prerogatif Tuhan yang bisa memberikan, ya. Jadi kalau di luar sana ada pribadi-pribadi yang menyatakan bahwasannya keberhasilan ini hasil kerja kerasnya, yaitu menurut saya boleh-boleh saja sih pribadi itu mengklaim bahwasanya keberhasilan itu hasil kerja kerasnya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kerja keras dan kerja cerdas itu merupakan hal yang normal bagi orang-orang yang ingin
menjadi orang sukses dan orang berhasil seperti itu ya. Itu sudah menjadi hal yang normal, bukan suatu hal yang yang luar biasa. Itu biasa. Hal biasa untuk bisa menjadi orang berhasil atau orang sukses itu kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Seperti itu ya. Nah, kembali kepada sharing di pagi hari ini yang rencana saya ingin ketengahkan adalah apa sih pembedanya antara orang sukses dan orang gagal loh sekalian ya. Jadi kalau yang selama ini saya jalani, kemudian saya juga mendengar sharing-sharing dari mentor saya yang senior ya. Tentunya saya diberikan pengertian bahwasanya menjadi hal pembeda antara orang gagal dan orang sukses adalah mentalnya Bapak sekalian ya. Mentalnya, sekali lagi mentalnya ya. Mental orang sukses dan mental orang gagal itu beda. Jauh beda. Seperti itu ya. Nah, kalau mental orang sukses itu yang di-sharingkan oleh mentor-mentor saya ya. Mental orang sukses itu tidak pernah mau menyerah. Itu yang pertama kali ya. Selalu berusaha yang terbaik. Kalau belum berhasil, yang bersangkutan pasti tidak akan menyerah. Seperti itu ya, mental orang sukses. Kemudian yang selanjutnya adalah mental orang sukses itu adalah mental orang yang memiliki prinsip kehidupan, yaitu prinsip kebaikan dan kebenaran. Ya, tapi bukan prinsip kebaikan dan kebenaran yang berprinsip pada dirinya sendiri, bukan seperti itu. Kalau berprinsip kepada kebenaran dan kebaikan diri sendiri, kecenderungannya nanti akan egois. Seperti itu ya. Jadi prinsip kebaikan dan kebenaran itu kita dasarkan kepada norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika. Itu yang menjadi dasar prinsip kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, mental orang sukses itu mereka tidak sombong, ya, tidak takabur seperti itu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial semuanya, kita hanya bisa sebatas melakukan yang terbaik. Ya. Orang-orang dengan mental yang orang sukses mengupayakannya itu dengan cara yang baik dan benar. Seperti itu, ya. Tidak menggunakan dengan cara-cara menjatuhkan orang lain, ya. Tidak menggunakan dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti itu ya. Tidak menggunakan dengan cara-cara yang menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, tidak seperti itu. Kalau kita menjadi orang yang bermental sukses, kita adalah pribadi-pribadi yang mengupayakan kebahagiaan hidupnya itu dengan cara-cara yang baik dan benar. Tidak hanya baik, tapi juga harus benar. Tidak juga harus benar, tapi juga dengan baik. Dua-duanya harus dijalankan. Ya, dua-duanya dijalankan. Nah, kemudian yang keempat, mental orang sukses ini adalah selalu berorientasi jauh ke depan, ya. Kita niati dalam kita berupaya ini, berusaha untuk bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia ini, yang sukses ini adalah selain kehidupan dunia, kita juga memikirkan kehidupan akhirat yang kita akan jumpai nanti setelah kita tidak hidup di dunia lagi, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikir jauh ke depan. Tidak hanya berusaha untuk keberhasilan dunia, tapi juga keberhasilan masa depan kita di akhirat nanti. Nah, jadi kalau pribadi sukses, mental orang sukses, dia selalu dalam bertindak, ya, dalam berperilaku, selalu itu berpikir jauh ke depan. Apakah tindakan saya ini melanggar aturan, ya, melanggar prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, ya? Apakah tindakan saya ini dalam bekerja, belajar, berbisnis, ya, melanggar aturan atau tidak, seperti itu. Nah, ini, yuk sama-sama. Kalau mental orang sukses itu selalu berprinsip kepada kebaikan dan kebenaran, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan mental orang sukses ini kita harus terus refresh dalam diri kita untuk selalu ada. Jangan sedikit pun kita upayakan, jangan sedikit pun kita melupakan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, seperti itu, ya. Lah, kalau mental orang gagal, ya,
Pertama, kalau mental orang gagal itu begitu sudah melakukan upaya yang terbaik, gagal sekali dua kali, kemudian mereka berhenti. Sudah gagal, seperti itu. Sudah gagal, ya. Kemudian mendengarkan kata-kata orang lain yang menimbulkan upayanya berhenti. Misalkan Anda tidak akan bakal jadi orang sukses. Anda punya impian besar, Anda nggak pantas seperti itu. Nah, omongan-omongan orang lain yang negatif ini kemudian hinggap dalam dirinya, menyebabkan mereka itu berhenti dalam berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, ya. Jadi, yuk sama-sama kita sebagai orang-orang dengan mental sukses ini, kita pelihara mental kita, ya. Kemudian kalau mental orang gagal ini selalu berupaya itu menjatuhkan orang lain, selalu menjatuhkan orang lain dengan cara apapun, seperti itu. Nah, ini yang dianggap mental orang gagal seperti itu. Tidak bisa menerima hasil yang hasilnya itu kegagalan seperti itu. Akhirnya menyalahkan orang lain seperti itu, ya. Padahal, ya, kalau Anda gagal itu biasa. Itu biasa. Anda tinggal bangkit lagi, kemudian Anda tinggal melakukan upayanya lagi seperti itu. Kemudian mental orang gagal ini adalah orang-orang yang sombong, takabur, seperti itu, ya. Coba Anda lihat, ya, orang-orang besar di dunia ini jauh dari kata sombong, jauh dari kata takabur, ya. Yuk sama-sama kita hindari betul, ya, karakter-karakter mental gagal ini, ya. Jangan sampai kita memiliki mental gagal, ya. Kemudian mental orang gagal itu, ya, berupaya beraktivitas untuk melakukan kegiatan yang maksimal, ya, tanpa mengedepankan prinsip kebaikan dan kebenaran. Jadi segala cara, menghalalkan segala cara, halal haram seperti itu, gitu, ya. Nah, ini yang harus kita jaga sebagai mental orang sukses ini, jangan sampai kita melakukan itu. Tetap berkomitmen untuk bisa menjadi orang yang bermental sukses seperti itu, ya. Jadi itulah pembeda antara mental orang sukses dan orang gagal, ya, seperti itu. Berada di mentalnya, Bapak sekalian. Kalau mentalnya bisa Anda jaga, saya juga bisa menjaga mental saya tentunya. Pun kalau tidak berhasil di kemudian hari hingga saya menemui di mana saya sudah tidak hidup lagi, ya tentunya sudah terkategori sukses. Mengingat apa? Manusia itu hanya bisa melakukan kegiatannya yang terbaik tanpa bisa menjamin bagaimana hasilnya. Seperti itu. Demikian Bapak sekalian pembeda dari orang sukses dan orang gagal, ya. Yuk sama-sama kita tempatkan diri menjadi orang sukses, ya, walaupun saat ini belum berhasil, ya. Tetaplah pada komitmen berprinsip kebaikan dan kebenaran, ya. Dari awal hingga nanti kita dipanggil Tuhan, yuk sama-sama menjadi orang yang berprinsip kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.